Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Pokda Sana Indah di pagi hari ini. Liturgi kebaktian Minggu Biasa ke-20 dengan model M5. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Bani Benu, MTH, dan pelayan liturgi oleh Ibu Yuli Enarsi. Hari ini kita akan masih memberi persembahan untuk biaya pengobatan, membantu biaya pengobatan Martin Silitonga atau Ucok. Untuk minggu yang lalu kita mendapatkan 1.030.000. Demikian penjelasan tata ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing, biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Bersaat teduh sejenak. Amin. Terpujilah Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Marilah kita bersyukur kepadanya dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bernyanyi dari PKJ nomor 1 ayat 1 dan 2. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Amin. Dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jemaat disilahkan duduk. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengaku Tuhan bahwa kami berdosa terhadap Engkau dan sesama kami, baik di dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apa yang boleh menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami seringkali melukai hati sesama kami, bahkan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, dan segala pelanggaran kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengaku dan mohon pengampunan daripada-Mu. Perbaharuilah hidup kami Tuhan, supaya di hari-hari yang akan datang, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku.
berita anugerah. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam Roma 6 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi sekarang adalah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu barulah berbuah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya telah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terumbang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, hentikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku penolongmu, inlah teguh. Dan bila selesailah sudah susah dan lelah, kamu dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, kami mengundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 40 ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuru ku tanah
kita berdoa untuk memohon pimpin Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kasih Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kebenaran yang senantiasa menjaga, melindungi kami, memberkati kami, berikan perlindungan keamanan sampai kami tiba selamat di tempat ini. Dan tibalah saatnya kami akan membacakan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan Yesus yang akan beritakan pasti menjadi landasan, fondasi, iman, dan kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, kiranya kami sama-sama menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sama-sama menjadi terang kemuliaan kasih-Mu. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pimpin Roh Kudus-Mu. Kami telah siap untuk membaca dan melakukannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tapi ada beberapa ayat yang saya akan bacakan buat kita, menginginkan waktu hanya 20 menit. Selangsung saja, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Langsung ayat yang ke-15, karena ayat ke-14 yang kita baca sendiri. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dan seterusnya. Bapak dan Ibu, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Puji syukur
kepada kasih Allah Tertunggal hari ini untuk pertama kalinya. Perdana saya diundang untuk melayani tempat ini. Saya sendiri Benyamin Banu. Tadi ditemani oleh putri saya Kesia Carolina Banu yang di samping ibu majelis. Maksudnya di belakang sedikit ibu. Istri saya Ibu Esther Kristinawati, putra dua, pertama Yosua Septian Nathanael Banu, istri bernama Ibu Esther Kristinawati. Kalau ada nama Esther mirip-mirip lah. Kedua, Yosua masih semester akhir susun proposal skripsi, ambil IT di Penabur Ukurida. Kesia baru kelas 10, SMA kelas 1 ambil akuntansi. Puji Tuhan Bapak dan Ibu, saya sendiri menggembalakan di Jemaat GKRI Philadelphia di Makobrimob. Dan semalam juga ada cara yang begitu padat sekali karena dangkakornya, pelepasan untuk masa tugasnya. Kemudian yang kedua, anaknya menikah. Makanya sampai hampir dini hari, tapi puji Tuhan saya tiba selamat. Dan saya langsung saja kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan tema adalah bersyukurlah dan berbuahlah. Ini perintah, bersyukurlah dan berbuahlah. Ini merupakan satu amanat, harus kita bersyukur. Merupakan satu perintah bahwa orang Kristen yang percaya kepadanya senantiasa tetap bersukacita, kedua tetap bersyukur dan tetap berdoa. Seperti kita pada hari ini bersyukur untuk anugerah kasih kemuliaan Tuhan Yesus. Dan berikutnya bahwa, boleh naikkan lagi? Ya. Ungkapan rasa syukur yang Tuhan boleh berikan kepada kita, saya ambil contoh tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia dalam 2 Tarik 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, khususnya ayat 18, 19, isinya begini secara singkat. Tidak mungkin orang mati yang bersyukur. Tidak mungkin orang mati yang berdoa atau memimpin firman atau juga melayani seperti tadi. Tidak mungkin orang mati yang duduk dengar firman Tuhan. Tapi orang hiduplah yang bersyukur. Makanya tepat sekali kita punya tema bahwa ungkapan rasa syukur ini seperti Raja Hizkia. Bahkan ungkapan rasa syukur ini juga seperti seorang pemilik kebun anggur atau owner yang melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita lanjut bahwa ketika seseorang bersyukur kepada anugerah kasih-Nya, maka yang pertama dia akan ungkapkan kepada kuasa kasih Allah Tertunggal yang Maha Kuasa. Kenapa demikian? Karena diberikan napas, diberi kesempatan, diberi keamanan, perlindungan seperti kita pada saat ini. Kenapa kita juga harus bersyukur kepada orang tua kita, sesama kita, sebagai rasa ungkapan terima kasih kita. Karena orang tua, khususnya ibu kandung yang melahirkan kita, kurang lebih memikul kita kurang lebih 9 bulan. Tapi ada juga faktanya, ada yang pernah 11 bulan Bapak Ibu. Ibu-ibu biasa melahirkan itu 9 bulan. Saya pernah layani dan saya nggak usah sebutkan namanya, tapi pastinya beda iman. Itu 11 bulan. Harus berdoa. Pak Kiainya bilang, Pak Pendeta, besok kami operasi. Sebelum Bapak Ibu, lusa saja. Kalau lusa tidak melahirkan, maka boleh operasi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Lusa melahirkan. Saya ingat waktu itu hari Selasa, Rabu, Kamis, tidak jadi operasi. 11 bulan Bapak Ibu. Keluarga ini bersyukur. Diundang kembali. Saya pas masuk, dari ujung ke ujung, mohon maaf Bapak Ibu. Izin Ibu Majelis. Pakaian putih semua. Tapi mohon maaf bapak-bapak yang kalau berjenggot lumayan begini. Waduh, jangan-jangan hidup saya malam ini terakhir ya kan. Tapi dia terima. Rupanya bersyukur Bapak Ibu. Kenapa bersyukur? Cucunya melahirkan selamat. Dan saya kalau dulu begitu ya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Mereka bersyukur juga. Puji Tuhan. Yang hebatnya lagi, Pendeta Beni Banu harus kasih nama lagi. Waduh, kasih nama Matius kurang enak. Apalagi nama Pak Lukas. Pak Lukas ada, Dokter Lukas lagi kurang enak lagi. Beliau yang membangun komunikasi Pak Lukas dan dijembatkan oleh Pak Abdi. Puji Tuhan Pak Lukas. Waduh, mau Markus kurang enak juga. Yohanes,
Ambil Abraham saja. Ibrahim. Pak Kiai izin, kan ini hampir bukan 200-an orang Bapak Ibu menyambut saya malam ini ceput, saya ingat persis. Udah, Pak Kiai, Pak Haji, bisa nggak saya usul nama? Karena saya diminta kasih nama asal jam baptis, kira-kira seperti itu. Ya sudah, kasih nama dia Abraham. Saya nggak tahu lagi Bapak Ibu sampai sekarang karena sudah hilang kontak komunikasi. Ini berarti ungkapan syukur kepada Maha Kuasa. Seperti Raja Hizkia. Bahkan juga pekerja kebun anggur. Kita lanjut lagi bahwa pekerja kebun anggur ini jujur. Ini saya ringkas saja bahasanya. Mereka bersyukur kepada kuasa kasih Allah Tritunggal karena yang pertama mereka menanti dari jam 5 subuh, jam 6 sampai hampir jam 9 baru dapat pekerjaan. Mereka bersyukur juga. Lebih hebat lagi di Makobrimob lagi. Kalau yang di sana saya mesti sebutkan karena ini nggak usah direkam juga, itu 11 bulan. Makobrimob itu kebetulan yang undang ini mohon maaf pakai ini dari wilayah Aceh, sudah paham Bapak Ibu ya kan. 10 bulan dia datang ke rumah. Pimpinan rohani ini kata saya istilah pakai pimpinan rohani. Jadi Bapak Ibu paham ya kan bahasa saya. Pimpin rohani katakan, ibu mau cari siapa? Saya mau ketemu pendeta Beni Bano. Saya nama Benyamin Bano. Lalu pimpinan rohani katakan, apa ibu tidak salah pintu, tidak salah masuk? Tidak benar. Karena saya dari informasi beliau bisa mendoakan anak saya. Ya sudah, kalau yang butuh saya pasti enggak segan-segan nama Tuhan Yesus. Sudah pasti Bapak Ibu. Roma 10 ayat 9-10. Siapa memakai Tuhan Yesus dan mulutnya dan terima Tuhan Yesus dalam hatinya diselamatkan. Ayat 11 tidak dipermalukan. Itu saja. Saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, putri ibu ini 10 bulan. Hari ini temanya ibu-ibu. Tapi bapak-bapak nanti tunggu lagi ya kan. Nah, pas selesai amin, besok pagi terima bersih. Suaminya lagi dinas. Kembali terima bersih. Mertua belanja di pasar. Kembali terima bersih juga. Kenapa terima bersih? Anggota punya istri melahirkan di kamar mandi. Cuci sendiri, pokoknya beres sendiri. Dia suami terima bersih. Orang tua kandung terima bersih. Dia lari pulang lagi. Nangis dia. Kalau tadi datang sini, kali ini nangis. Waduh, jangan mati lagi kan. Benar Bapak Ibu. Masuk. Pak Pendeta puji Tuhan. Dia enggak tambah Yesus, puji Tuhan. Bahkan dia tambahkan haleluya. Berarti berita sukacita. Kenapa berita sukacita? Anaknya ibu ini usia 10 bulan melahirkan dalam kan selamat. Ya sudah, doa syukur singkat, tumben tangan. Biasanya kalau yang datang pertama kali, kalau minta berdoa saya pasti tumben tangan, enggak kenal lagi Bapak Ibu. Maka sampai hari ini saya melayani di Brimob Kelapa II. Kenapa demikian? Banyak hal yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Untuk itu kalau ini bersyukur, kita bersyukur juga. Kata bersyukur berarti kita ungkapkan yang pertama kepada kasih Allah Tritunggal. Kedua, bersyukur berarti kita ungkapkan kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita, khusus ibu, ayah kita yang memelihara kita. Kita bersyukur juga kepada sesama yang sudah membantu kita. Untuk itu, benarlah tema hari ini, bersyukurlah. Ini amanat, perintah, harus bersyukur. Tapi tergantung dia melaksanakan juga. Kita lanjut juga. Kita lanjut. Nah, di dalam ungkapan syukur ini, seperti tadi pembacaan dalam Matius 20, ayat 1 dan ayat kedua. Pekerja-pekerja itu bersyukur. Dan kita lanjut lagi. Bahwa setelah mereka bersyukur, maka mereka bekerja. Maka saya coba kupas sedikit tentang istilah pekerjaan. Ingat, pekerjaan berarti ada pekerja. Pekerjaan berarti ada orang yang mengeluarkan keringatnya. Ini disebut pekerja. Pekerja-pekerja berarti lebih daripada satu. Nah, jam 9 pagi mereka tunggu dini hari. Karena memang di Israel pada tempo dulu Bapak Ibu, lahannya memang terbatas. Yang punya lahan bagi orang-orang kaya dalam perumpamaan ini.
Dan melalui itu maka mereka peroleh pekerjaan. Sehingga kata pekerjaan itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya mirip-mirip sama. Kalau disebut pekerjaan berarti avoda. Kalau disebut ibadah seperti ini. Dalam ibadah kita ada mulai prosesnya masuk. Setelah proses masuk, majelis katakan kita bangkit berdiri, memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan ada doa pengakuan dosa, berita anugerah, pemberitaan firman Tuhan, doa syafaat, bahkan persembahan ditutup dengan penutup. Itu ibadah. Disebut dengan avoda juga. Lalu yang ketiga, bahwa pekerjaan, boleh lanjut? Pekerjaan disebut avoda, ibadah disebut avoda. Bahkan satu kata lagi, pelayanan itu disebut avoda Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Ibrani lebih kaya, bahasa Indonesia mungkin 3 kata. Bahasa Ibrani 1 kata saja, avoda. Avoda berarti bicara tentang soal pekerjaan. Pekerjaan yang pertama, misalnya pekerjaan sekuler. Kedua, ada pekerjaan Tuhan. Contohnya, pekerjaan Tuhan mungkin sekali-kali seminggu dilakukan misalnya majelis yang membawa teks untuk membimbing kita, pandu kita disebut pekerjaan Tuhan. Tapi kalau pekerjaan itu hubungan orientasinya kepada upah, bisnis. Pekerjaan misalnya tentara, pekerjaan polisi, pekerjaan security, pekerjaan misalnya penjual sayur, pekerjaannya misalnya tukang ojek, pekerjaannya misalnya bawa Grab online. Itu disebut pekerjaan. Sasaran terakhir memperoleh upah. Seperti pada pekerjaan juga. Pekerjaan ini membutuhkan upah Bapak dan Ibu. Tapi kalau pekerjaan Tuhan, misalnya antar kolekte, pekerjaan Tuhan. Selesai ibadah, antar jemaat, pekerjaan Tuhan. Jemput jemaat dan ojek, pekerjaan Tuhan. Bawa ke gereja, jangan sampai masuk ke diskotik. Di sini nggak ada Bapak Ibu, nggak ada yang nyasar kok. Itu pekerjaan Tuhan. Baca warta jemaat, pekerjaan Tuhan. Tapi kalau pelayanan, itu full Bapak Ibu. Pendeta Abdi, namanya Abdi. Abdi Musa, Yosua. Makasih Pak Pendeta. Tapi yang kata yang kedua, ketiga, saya susah hafalnya. Karena namanya lumayan unik juga. Lidah saya error sedikit Pak Pendeta. Kalau Pak Lukas hafal, Dokter Lukas itu. Makasih Pak Lukas. Melayani pekerjaan Tuhan seperti Lukas di Alkitab. Puji Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Tapi kalau pelayanan, full melayani. Pelayanan disebut dengan avoda. Nah, sehingga dari sini ingat. Kalau pekerjaan orientasinya bisnis harus dapat uang. Pekerjaan misalnya birokrat politik. Sekarang musim kampanye. Ya kalau dikasih uang dia cari masa. Kalau nggak ke uang ya itu ingat. Dia kalau naik anggota DPRD misalnya. Lumayan lah. 1 bulan dia gaji lain bisa 100 di DKI. Itu harus ada upah. Ingat, pekerjaan harus ada upah. Kalau misalnya sudah antar sayur, kecuali dia nggak punya uang ya relakanlah. Dia yang kasih, jangan dia yang terpaksa. Itu harus ada upah. Pekerjaan sebagai mahasiswa, dia kuliah. Itu harus ada upahnya. Nanti dia dapat gelar, lalu bekerja. Itu pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan Tuhan, kedua, pelayanan, ingat, upahnya Tuhan siapkan. Digerakkan jemaat, berarti tidak pasang tarif. Contohnya, saya pelayanan full. Saya nggak pernah pasang tarif. Kecuali kalau akademik beda. Saya sebagai tim penguji di disertasi, kelas magister, S1 tapi jarang, lebih banyak di pasar sarjana. S2, S3, saya bimbing skrip, ya saya pasang tarif, itu pekerjaan. Kalau di gereja, nggak perlu Bapak Ibu. Mau dikasih tidak, tetap bersyukur. Dari kata avoda ini, para akhir kita lanjut lagi, karena maaf saya akan lanjut. Dari kata avoda ini, para akhirnya saya meringkaskan begini. Boleh lanjut lagi? Saya meringkaskan begini. Pekerjaan, pelayanan, pekerjaan Tuhan harus berbuah. Seperti kebun anggur tadi. Kalau dia berbuah, pekerjaan menghasilkan upah, berarti dia berbuah. Jangan malas-malasan. Jangan pergi ke kantor, dia gosip ke kiri, ke kanan Bapak Ibu.
Habisin waktu saja. Dalam transaksi waktu, ingat, kita harus manfaatkan satu hari, 1 kali 24 jam. Makanya Pemasmur 90. Usia manusia bisa 70. Ayat 10. Ditambahkan 10 tahun menjadi 80. Saya sekarang usia 57 Bapak Ibu. Kelahiran anak 6. Saya dengan Pak Abdi ini sama bulan Pak Pendeta. Bapak 16 Juni, saya 9 Juni. Ya beda 7 hari saja angka Philadelphia Pak Pendeta. Hanya saya tetap menjaga kesehatan. Seminggu sekali saya hampir rutin badminton. Anak-anak UI, Gunadarma, polisi, tentara. Kalau ganda saja sudah. Kalau yang enggak latihan, ini anak saya yang cewek lumayan lah. Di pelatihan sedikit juga. Yang laki-laki lebih lagi. Dan malah ini saya jaga fisik juga. Dan melalui itu, kenapa kita jaga fisik? Supaya bekerja Bapak Ibu. Ingat, pekerjaan orientasi mendapat upah. Harus dijaga kesehatan kita. Maka doa Raja Hizkia. Yesaya 38 ayat 16. Lanjut lagi. Buatlah hambamu sehat. Ingat kata sehat. Dan sembuh. Kalau sakit harus sembuh. Supaya apa? Bekerja. Ayat 18, 19, 20. Tidak mungkin orang mati yang bersyukur. Kita lanjut lagi. Tidak mungkin orang mati yang bersyukur. Tapi orang hidup, dialah yang bersyukur. Pekerjaan. Kedua, pekerjaan Tuhan. Ketiga, pelayanan. Harus berbuah. Berbuah seperti apa? Kita lanjutkan lagi sampai terakhir. Kita lanjutkan. Nggak usah lihat Ibraninya. Nggak usah nanti kita pusing banyak. Karena waktu. Lanjut lagi sampai terakhir. Ya, pada akhirnya sasaran daripada pekerjaan itu menghasilkan buah. Kalau pekerjaan Tuhan, pelayanan menghasilkan buah-buah rohani. Kasih itu lihat sukacita. Kasih Kristus itu betul-betul bersabar, menguasai diri, tidak marah-marah, mengendalikan diri. Buah daripada pelayanan pekerjaan Tuhan, ingat, harus menguasai emosi. Boleh marah juga nggak apa-apa, tidak apa-apa. Orang timur sonde itu tidak apa-apa. Ada ibu hafal ya kan kalau orang timur. Kalau beliau nggak hafal, mungkin lebih hafal di Palu. Tapi puji Tuhan, ibu lumayan lah. Hampir sedikit semi ahli bahasa sedikit, bahasa Palu paham. Karena suami dari Palu. Suami ibu yang mana Bu? Suami ibu? Oh ya sudah di belakang. Usah lihat lagi nanti kita buang-buang waktu Bapak Ibu. Terima kasih. Dan ingat, pekerjaan tetap harus menghasilkan buah. Buahnya apa? Akan melalui prestasi pekerjaan, disiplin waktu. Itu akan jadi saksi Bapak Ibu dalam pekerjaan. Pekerjaan harus menghasilkan waktu. Rajin tekun Bapak Ibu seperti para orang upah yang bekerja di anggur. Dalam konteks ini persoalannya bahwa bukan mereka mau dapat upah. Bukan soal mereka duduk dari malam sampai pagi. Bukan soal mereka betul-betul niat. Tapi ingat, rasa syukur mereka memperoleh pekerjaan. Ingat, dalam pembacaan perumpamaan tadi tidak ada yang bantah. Tapi ada juga yang bersungut-sungut. Khususnya datang pagi. Kata pemilik, owner, saya pemilik kebun anggur. Dan kita sudah komit, ingat, komitmen. Perkataan, ini yang saya meringkaskan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Hendaklah jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Engkau masih muda. Tapi jadilah teladan yang pertama dalam perkataanmu. Kedua, tingkah lakumu. Ingat ini pekerjaan Tuhan, pelayanan. Ketiga, kasih. Kasih itu kan rela mengasihi, mengampuni. Kasih itu rela bersabar, kasih menguasai diri. Dan yang keempat, kesetiaan. Kelima, kesucian hidup. Persoalannya perkataan, perbuatan, tingkah laku. Dan para owner, pemilik kebun anggur. Sekalipun yang lain bersungut-sungut. Ingat, jangan ikuti teladan kebun anggur yang datang pada jam 9, pada jam 12, jam 3, jam 5. Beda, ikuti teladan yang jam 5. Yang datang jam 9, bersungut-sungut, tidak mau bersyukur. Yang datang jam 3 sore, bersungut-sungut. 9, 12, 3, bersungut-sungut. Tapi, ini saya ringkas bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini istilah avodah, pekerjaan. Kelima,
Nggak pernah bersungguh-sungguh sekalipun kerja 1 jam. Karena apa? Perkataan, perbuatan daripada pemilik kebun anggur mengatakan bahwa saya pemilik, itu komitmen. Ini berarti perkataan dia. Ingat, perkataan harus sesuai mulut, sesuai dengan hati. Itu yang harus kita simak. Ingat, perkataan sesuai mulut, hati. Jangan mulut oke, hati tidak. Mulut katakan apa, hati seperti itu. Dan itu yang saya mau simpulkan. Bahwa dalam pekerjaan, dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan, mengasihi Allah Tritunggal adalah mengasihi diri, mengasihi sesama, dan akal budi. Sesuai Matius 22 ayat 37-39. Mengasihi pekerjaan itu, mengasihi pelayanan itu, mengasihi pekerjaan Tuhan itu, maka akan bersyukur dan berbuahlah. Bersyukurlah, berbuahlah. Tuhan berkati. Amin. Kita sebagai nanti pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah dunia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa. Kembali kasih Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah penyelamat dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kebenaran, juru selamat terang dunia, juru selamat perkataan yang senantiasa membawa kami kepada perkataan yang benar, juru selamat yang memberikan teladan senantiasa dalam kasih kemuliaan-Mu kepada kami, supaya di dalamnya kami belajar untuk bersyukur dan berbuah. Ucapan syukur merupakan ungkapan sukacita yang lahir dari hati, ungkapan kepada Allah, orang tua kami, saudara kami, sesama kami, dengan kasih-Mu. Dan di dalamnya kami terus bekerja menghasilkan buah kebenaran, buah disiplin waktu, buah upah, termasuk juga pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hidup kami senantiasa tetap bersukacita senantiasa tanpa batas, tetap berdoa tanpa batas, mengucap syukur dalam kasih kemuliaan-Mu tanpa batas. Musibah, duka, suka, kami belajar untuk bersyukur senantiasa dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur mengikuti pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri, Allah Bapa sendiri, Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami. Bahkan orang-orang upahan adalah kami pelayan-pelayan-Mu, para pekerja-pekerja yang senantiasa kami lakukan dengan kasih. Mengasihi Allah Tritunggal di dalam nama Yesus, mengasihi pekerjaan kami, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi pelayanan Tuhan. Antara pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan, tetap kami punya prinsip tanpa upah. Apapun yang diberikan, kami bersyukur. Tidak diberikan, kami bersyukur. Tapi kalau pekerjaan, orientasinya harus mendapat upah. Tapi kalau dia sukarela melakukannya dengan sukacita, kalau orang itu tidak punya apapun, kami belajar untuk mengasihi sesama. Terima kasih Yesus untuk berkat firman-Mu. Dan saat ini kami akan membawa pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, baik melalui ekonomi, Allah berkati kesejahteraan ekonomi, keuangan dalam keluarga, Tuhan berkati jemaat di tempat ini juga, Allah memberkati bagi pendidikan anak,
Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan permulaan pengetahuan berasal dari Allah. Bahkan yang sementara mencari pekerjaan, Allah boleh siapkan yang terbaik. Karena upahnya tetap disediakan bagi seorang pekerja seperti para pekerja kebun anggur. Juga yang mencari pasang hidup, berikan yang terbaik. Karena merupakan prakarsa ketetapan Allah sejak semula. Tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Berikan yang terbaik supaya menjadi pasangan yang seimbang. Pertama, seimbang rohaninya. Satu, iman. Bagi yang bergumul untuk jodoh. Punya pekerjaan. Bahkan punya karakter yang bagus. Supaya dia tetap berbuah dan berbuah. Pasangan calon-calon kandidat untuk yang bergumul buat jodoh. Allah berkati dalam nama Yesus di tempat ini. Juga kepada para lansia. Kami imani usia kami. Seperti Mazmur 90 ayat 10. Bisa 70. Kalau Tuhan Yesus boleh kasih lebih dari 70. Kami bersyukur sebagai anugerah. Kalau kasih 80. Kami juga bersyukur sebagai anugerah. Di atas 80. Kami bersyukur sebagai anugerah. Tapi satu hal. Selama ada waktu dan kesempatan. Kami terus menabur di dalam kasih kemuliaan-Mu. Berkati para orang tua kami yang ada di tempat ini. Allah memberkati. Ibu-ibu yang mungkin kehilangan suaminya. Atau bapak-bapak yang kehilangan istrinya. Allah memberkati. Yatim piatu, bahkan anak-anak yang tidak punya orang tua, baik ayah ibu, Allah memberkatinya. Burung di udara, Allah siapkan. Apalagi kami yang percaya, melakukan kehendak perintah amanat-Mu, kami pasti diberkati. Bagi yang pendidikan sekolah, anaknya Allah berkati. Terima kasih Yesus. Ibu-ibu juga yang sementara, Ibu Diana Lin, Allah berkati. Ibu Loretta, Raja Jasa, Allah memberkati. Keluarga juga yang berduka pada hari ini, Pendeta Abdi, kami serahkan akan beliau. Kehilangan kakak iparnya, Allah berkati dalam nama Yesus. Kuatkan keluarga yang ditinggalkan untuk kemuliaan kuasa kasih-Mu. Bahkan juga kepada jemaat yang sakit dan pemulihan kesehatannya. Kami doakan Ibu Ros Nauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Silaban, juga kepada saudara kami Uco Silitonga, Allah memberkati. Terima kasih Yesus. Bahkan juga kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada yang ulang tahun, ada yang ulang tahun pernikahannya, ada juga yang kelahiran. Kami dapat berdoa kepada keluarga atau saudara kami Hans Bidal Matasak, Allah berkati. Ibu Sri Lestari, Allah berkati. Juga kepada Bapak Parnigotan, Erik Marpaung, Allah berkati. Bapak Penatua Pralintas HB Adang, Allah memberkati keluarga besar ini. Senantiasa diberkati untuk belajar bersyukur. Kami belajar taat akan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kepada program pelayanan majelis dan komisi tempat ini, Allah memberkati. Untuk HUT Komisi Wanita ke-33. Kami serahkan tepatnya 30 September 2023. Allah memberkati untuk HUT Komisi Wanita ini. Kuasa kasih-Mu memberkati keluarga besar yang sudah ambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Allah berkati. Bahkan juga program pelayanan PUK. Juga PGI wilayah, baik di Banten, Allah memberkati. Mulai pimpinan yang tertinggi, ketua, sekretaris bendahara, anggota, Allah berkati senantiasa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan akan bangsa negara kami, negara Republik Indonesia. Kami doakan Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, para menteri di kabinet yang membantu Presiden, Wakil Presiden, Allah memberkati, hikmat Allah menopang memberkati, Gubernur se-Indonesia, Wali Kota se-Indonesia, Bupati se-Indonesia, Camat se-Indonesia dan stafnya, Lurah atau Desa se-Indonesia dan stafnya, RW se-Indonesia dan stafnya, RT se-Indonesia dan stafnya, termasuk RT, RW, Lurah atau Desa tempat kami melihat tempat ini. Allah memberkati sampai kecamatan Tuhan berkati. Terima kasih Yesus. Khususnya menjelang pemilu 2024, Allah berikan pemimpin yang terbaik. Terima kasih Yesus untuk kemuliaan kuat kuasa-Mu. Kami naikkan doa syukur kami, doa syafaat kami yang telah mengajak kami, doa Bapa kami bersama-sama. 3.
Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pengaruh percobaan, tapi lepas dari permainan jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberi kesempatan untuk siswa-siswi katekisasi untuk mempersembahkan pujiannya.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengakuan iman, kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 bait 1 dan seterusnya, sudahkah yang terbaik ku berikan. Diharapnya terbaik.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih ya Bapa dalam surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa untuk pagi yang indah ini, Engkau menyertai kami, Engkau memberi kami kekuatan dan kesehatan, terlebih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh kami pakai di dalam pelayanan kasih di Gereja Pogdasana Indah ini ya Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan jemaat ya Tuhan, sehingga boleh memberi lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati juga Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga Engkau beri kebijaksanaan di dalam pengelolaan persembahan ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon waktunya untuk pembacaan pokok-pokok warta untuk minggu pagi hari ini. Warta Jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Pogdasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. 1. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini Minggu 24 September 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Benny Banu MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Penatua Yuli Enarsi, organis oleh Saudara Dio Divenka, kantoria Saudari Verina Sukma Simbolon dan Saudari Dinji Leo. Persembahan pujian oleh siswa-siswi katekisasi, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kedua, kebaktian kategorial. 1. Ibadah Komisi Anak. Dilaksanakan setiap minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 1 Oktober 2023, pelayan liturgi oleh Kak Ana, doa pembuka dan penutup oleh Ibu Irma Nusantari Labiro, pelayan firman untuk kelas Bethlehem, Ibu Marli Sujito, kelas Nasaret oleh Kak Nani, kelas Galilea oleh Kak Ance, kelas Yerusalem oleh Ibu Irma Nusantari, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Yang kedua, ibadah Komisi Remaja. Pada hari ini, Minggu 24 September 2023 pukul 18 WIB atau jam 6 sore bertempat di gereja, akan dilayani oleh Ibu Penatua Sri Purwanti sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Saudara Carter, pelayan doa oleh Saudara Noel Adang, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung. Untuk minggu depan tanggal 1 Oktober 2023, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Saudari Noel Adang, pelayan doa Saudara Daryl, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung. Mohon perhatian semua komisi remaja. Ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa 26 September 2023 pukul 9 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Mida Limbong, pelayan liturgi Ibu Martina Palea, pelayan doa Ibu Ida Ayu Rajasa. Mohon perhatian seluruh kaum komisi wanita.
ibadah keluarga dan tengah minggu. Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, pelayan doa oleh Bapak Penatua Pralintas HB Adang, pelayan musik Saudari Kesia Karunia Labiro. Mohon perhatian seluruh jemaat. Kelima, kebagian ibadah Komisi Pemuda. Pada hari Sabtu 30 September 2023 pukul 18 WIB atau jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan liturgi Saudari Kefas Labiro, pelayan musik Saudari Febri, acara nonton film rohani bergabung dengan Komisi Remaja. Boleh membawa makanan, snack, makanan dan minuman untuk dinikmati bersama. Keenam, katekisasi pranikah dengan calon mempelai pria bernama Daniel Pedro, anggota gereja Pokdasana Indah, calon mempelai wanita Hana Hamalolo Paloan, anggota gereja GKI Otof Maroke, Papua. Katekisasi dilaksanakan sesuai jadwal di hari Sabtu atau Minggu. Mohon perhatian dan kehadiran kedua calon mempelai. Yang ketujuh, aksi pencarian dana Komisi Wanita. Bersama ini kami sampaikan bahwa hari ini setelah selesai ibadah minggu akan ada aksi pencarian dana Komisi Wanita dan Komisi Usia Indah dalam bentuk penjualan makanan dan kue. Aksi dana ini dilaksanakan dalam rangka acara kebersamaan HUT Komisi Wanita di tanggal 30 September 2023 di Sivili, Bogor. Mohon perhatian dan partisipasi dari semua jemaat. Kedelapan, Majelis dan Jemaat Gereja Pokdasana Indah menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya kakak ipar atau suami dari kakak Bapak Pendeta Abi Tancikoti yang bernama Bapak Aris Towaki yang meninggal pada hari Jumat 22 September 2023 di Poso, Sulawesi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada semua keluarga besar yang ditinggalkannya. Amin. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pengutusan dan berkat jemaat ini bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 2. Tuhan Engkau Gembala kami.
amanat pengutusan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.